Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Raffi Solihin. Semoga dengan diawali pembacaan doa pada pagi hari ini, acara kita dapat berjalan lancar. Untuk agenda selanjutnya, mari kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Dimohon bagi peserta untuk mematikan fitur mikrofonnya. Dan kepada operator, dipersilahkan. Diingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar KKN TEP hari ini untuk mengisi presensi yang sudah terdapat di kolom chat. Kemudian, Bapak, Ibu yang saya hormati, serta seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, UMKM merupakan sektor yang menyumbang 60% PDB nasional dan membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat pada masa pandemi ini. UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga dapat menjadi garda terdepan dalam pencapaian pilar ekonomi SDGs dengan penciptaan lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bahkan pada operasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, penting sekali bagi masyarakat untuk mengetahui dan menjadi bagian dari UMKM sebagai penggerak roda perekonomian. Dan mengetahui bagaimana cara pemberdayaan UMKM yang tepat pada masa pandemi sekarang. Nah, sebelum memulai diskusi yang menarik pada pagi hari ini, di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Tita Nursyamsiah selaku narasumber. Selamat pagi Ibu Tita. Selamat pagi Melati dan Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan sehat semua yang ada di sini semua ya. Amin. Sebelumnya izinkan kami ya Bu untuk membacakan CV dari Ibu Tita. Jadi Ibu Tita sendiri memiliki ketertarikan yang kuat terhadap bidang ekonomi Islam dan keuangan Islam, seperti badan industri halal, keuangan Islam, dan keuangan sosial Islam. Wah, luar biasa sekali dilihat dari CV-nya. Dilihat dari riwayat pendidikannya bahwa pada tahun 2006 sampai 2010, Ibu Tita telah menyelesaikan pendidikan sarjananya ya Bu, pada bidang agribisnis di IPB. Dan dilanjutkan juga pada program magister pada bidang ekonomi di International Islamic University Malaysia atau IIUM. Juga Ibu Tita memiliki pengalaman kerja yang sangat luar biasa nih.
Ibu Tita menjadi asisten dosen, lalu sekarang juga menjadi dosen di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB, serta menjadi sekretaris pada Center of Islamic Business and Economic Studies atau CIBES LPPM IPB. Ibu Tita juga nih teman-teman telah melakukan berbagai research dan publikasi yang luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya Mel CV-CV dari Ibu Tita ini. Masya Allah, keren sekali ya Dinda, Ibu Tita sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita simak bersama pemaparan materi dari Ibu Tita. Kepada Ibu Tita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dinda dan Melati. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini di ruang Zoom ini. Izinkan saya untuk share materi yang tadi malam saya persiapkan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian ya. Oke. Sorry. Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan panitia sekalian di KKMT Kabupaten Serang 01. Terima kasih atas undangannya ya. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan para peserta webinar pada hari ini, juga para peserta seminar, Bapak Ibu penggiat UMKM, rekan-rekan mahasiswa yang mungkin saat ini tertarik ya untuk di bidang UMKM ya, terutama yang terkait dengan UMKM halal. Tapi sedikit penjelasan ya dari para MC terkait diri saya ya. Saya adalah Tita Nur Syamsiah. Di sini saya adalah dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Manajemen di IPB University. Selain itu juga saya merupakan sekretaris pusat dari Center for Islamic Business and Economic Studies. Nah, ini adalah atau CIBES. Nah, CIBES ini adalah salah satu pusat yang berada di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM yang ada di lingkungan IPB. Jadi di sini kami sebagai pusat penelitian sekaligus juga pusat pengabdian kepada masyarakat yang memang membidangi khusus pada bidang ekonomi dan keuangan syariah. Ya, termasuk di dalamnya memang yang menjadi concern saya adalah terkait dengan industri halal. Nah, memang dari TOR yang saya terima, gitu ya, di sini saya diminta untuk memberikan materi terkait dengan strategi. Saya sih sebenarnya ini agak ini jadi saya modifikasi lagi ya. Jadi terkait dengan strategi pengembangan UMKM halal, terutama yang saat ini di masa pandemi ya. Seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi ini kan memang merupakan masa-masa yang sedikit berbeda dengan yang biasa kita hadapi selama ini ya. Nah, ini adalah poin pemaparan yang akan coba saya bahas pada pada kesempatan kali ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman kita banyak diskusi mungkin ya, ini lebih ke sharing sih sebenarnya, sharing apa yang saya ketahui, dan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini ada poin yang pertama, itu adalah terkait dengan UMKM dan kontribusinya bagi perekonomian nasional yang tadi sudah dibahas oleh MC tadi mungkin ya sedikit. Lalu juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Ya, lalu kita masuk apa sih itu yang dimaksud dengan UMKM halal? Ya, nanti kita lihat tuh apa yang dimaksud dengan UMKM halal, lalu juga apa
bagaimana proses produksinya hingga nanti sampai ke tangan konsumen. Ya. Lalu juga kita akan bahas sedikit ya, karena tadi ada request dari para panitia ya untuk membahas terkait dengan branding dan strategi marketing untuk produk UMKM halal. Ya, walaupun nanti saya jelaskan mungkin secara umum dulu, nanti kita coba kaitkan dengan UMKM halal. Nanti juga saya juga akan membahas sedikit terkait dengan sertifikasi halal ya. Mulai dari apa itu sertifikasi halal, ya, kenapa para pelaku UMKM ini perlu untuk melakukan sertifikasi halal dan bagaimana prosesnya. Walaupun nanti untuk prosesnya mungkin tidak akan detail ya, tapi nanti saya akan jelaskan secara umum gitu ya, yang dari saya tahu gitu ya. Lalu juga nanti kita lihat strategi pengembangan UMKM halal di masa pandemi. Dan yang terakhir saya kasih tambahan, karena sekarang ini sedang ya yang namanya digitalisasi. Nah, mungkin kita akan bahas bagaimana sih digitalisasi ini bisa membantu UMKM pada masa pandemi. Nah, UMKM dan kontribusinya bagi perekonomian nasional. Tadi MC mungkin sudah menjelaskan ya, bahwasanya yang pertama UMKM ini berkontribusi besar pada produk domestik bruto atau pada pendapatan nasional ya, dan kontribusinya itu di data tahun dasar di tahun 2019 itu sekitar 60,51%. Ya, ini saya ambil datanya dari Kemenkop Koperasi. Lalu juga dari sisi kontribusinya bagi penyerapan tenaga kerja, gitu ya. Dan untuk penyerapan tenaga kerja ini luar biasa, gitu ya, Masya Allah, itu bisa mencapai 96,92%. Ya, ini tahun 2019 dan datanya saya ambil dari Kemenkop UMKM. Apa artinya? Ya, artinya bahwasanya UMKM ini memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Jadi di sini Bapak Ibu yang UMKM nggak usah minder gitu ya. Karena pada kenyataannya, faktualnya gitu ya, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan di sini para penggiat UMKM ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian negara. Ya, belum lagi tadi sebagai penyedia bahan baku juga bisa gitu ya, penyedia suplai makanan, ya, kebutuhan pangan dan sebagainya. Ya, dua kontribusi ini harusnya bisa membuat para penggiat UMKM merasa lebih percaya diri bahwasanya saya telah berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Ya. Nah, akan tetapi memang perlu kita akui bahwasanya UMKM ini memiliki beberapa permasalahan. Ini saya ambil dari beberapa sumber ya. Yang pertama itu adalah keterbatasan akses modal ya. Mungkin akses modal untuk keuangan keuangan formal seperti bank gitu ya. Biasanya para UMKM ini memang agak kesulitan, terutama misalnya terkait dengan biaya administrasi gitu ya. Kadang juga kan bank itu memberikan pembiayaan itu kan ada minimumnya gitu, yang mana memang kalau biasanya UMKM misalnya melakukan pembiayaan yang mungkin bisa kurang dari 1 juta gitu, tapi mungkin maksimalnya dari bank itu memberikan pembiayaan minimumnya itu adalah sebesar misalnya lebih dari 5 juta. Nah, ini merupakan satu kendala gitu ya. Bagaimana solusinya? Memang sekarang ini akses pembiayaan UMKM ini memang tidak hanya ke perbankan, ya. Kami telah melakukan, di CIBES ini melakukan penelitian di tahun 2014, bahwasanya memang lembaga keuangan, ya, yang bisa alternatif lembaga keuangan yang bisa diakses UMKM itu adalah lembaga keuangan mikro, ya, lembaga keuangan mikro syariah. Apa saja? Seperti BMT, mungkin kalau misalnya di daerah Bapak Ibu ada koperasi syariah, itu bisa diakses. Itu lebih mungkin akan lebih mudah gitu ya untuk dijangkau oleh para UMKM. Lalu yang kedua adalah terkait dengan keterbatasan pengembangan produk. Dan memang ini biasanya dikaitkan dengan
keterbatasan pada sisi pengembangan sumber daya manusia, ya, mulai dari motivasi dari para entrepreneurnya, gitu ya. Kadang orang itu pengusaha UMKM ini kadang mengikuti mengikuti tren, gitu ya. Padahal memang kalau seorang pengusaha itu kan idealnya dia itu memiliki perencanaan, memiliki konsep, gitu. Apa usaha yang akan saya bangun, ya. Ketika seorang pengusaha itu memiliki konsep, ya, otomatis dia akan melakukan inovasi yang berkelanjutan untuk untuk produk yang ditawarkan, ya. Lalu yang ketiga ini adalah masalah perizinan, gitu ya. Perizinan mungkin masih banyak, gitu ya, beberapa UMKM di kita ini masih belum memiliki surat izin, gitu ya. Ada mungkin sekarang sudah diberikan diberikan sedikit kemudahan, ya. Yang minimal sekarang adalah ya untuk SPP IRT, gitu ya, Bapak Ibu bisa melakukannya, gitu ya. Tapi memang masalah perizinan ini masih merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh UMKM, seperti itu. Lalu poin selanjutnya itu adalah terkait dengan keterbatasan akses informasi dan teknologi, gitu ya. Sekarang ini kan sebenarnya digitalisasi, teknologi produksi itu semakin berkembang. Nah, memang salah satu kendala yang dihadapi UMKM itu memang agak sedikit terbatas untuk mengakses hal tersebut, ya. Mungkin karena teknologi yang digunakan itu memerlukan modal yang besar, gitu ya, atau mungkin kurangnya edukasi maupun literasi dari para pelaku UMKM untuk bisa mengakses informasi teknologi maupun teknologi informasi. Nanti kita lihat satu-satu, ya. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan keterbatasan jaringan pemasaran, gitu ya. Beberapa kali kami dari CBES ini melakukan penelitian terkait dengan UMKM, dan memang jika dilihat ada beberapa UMKM itu susah akses modal, jadinya dia tidak bisa berproduksi dalam jumlah yang banyak. Tapi di satu sisi, ya, UMKM ini bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak tahu bagaimana cara memasarkannya, gitu ya. Mungkin salah satu kenapa bisa memproduksi dalam jumlah banyak karena sumber daya alamnya sangat melimpah, gitu ya. Tapi sayangnya, gitu ya, ketika produknya sudah jadi, sudah banyak, tidak tahu bagaimana cara memasarkan, sehingga ya mungkin ada beberapa oknum, gitu ya, datang melihat potensi produknya, ya, dibelinya dengan harga murah, jadinya pada akhirnya nanti para pengusaha UMKM ini dapat harganya itu tidak kompetitif, gitu ya, karena tidak tahu saluran pemasarannya yang lebih luas, gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan, gitu ya, kalau misalnya ternyata ada permasalahan lain di UMKM yang Bapak Ibu hadapi atau rekan-rekan hadapi selama ini. Lalu apa sih yang dimaksud dengan UMKM halal, ya? Ini saya jelaskan sedikit konsepnya, ya. Jadi memang UMKM halal di sini, ya, ini dari salah satu jurnal yang saya temukan, itu merupakan industri UMKM, ya. Jadi yang secara proses itu telah melalui tahapan teknis yang tidak melanggar kaidah atau syariah Islam untuk menghasilkan produk halal. Jadi barang dan jasa yang dihasilkan itu, ya, prosesnya itu sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Mulai dari pilihan bahan baku, gitu ya, bahan bakunya tidak boleh ada yang melanggar kaidah syariah, tidak boleh mengandung, kalau misalnya makanan dan minuman tidak boleh, batas alkoholnya tidak boleh tidak boleh ada, gitu ya. Lalu juga tidak mengandung babi dan sebagainya. Lalu juga dari prosesnya, ya, itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai dia terkontaminasi dengan barang-barang yang
non halal, ya itu bisa menghasilkan produk-produk yang tidak halal. Misalnya dari bahan baku sudah halal nih, gitu ya. Tapi pada proses produksinya itu dia terkontaminasi dengan sesuatu yang haram, itu akan menjadi haram juga. Makanya dari segi bahan baku, proses, lalu nanti dilihat juga bagaimana pendistribusiannya sampai ke tangan produsen. Nah, di sini untuk memperkuat produk halal ini maka diperlukan adanya sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal ini dia dikeluarkan oleh penyelenggaraannya dilakukan oleh badan khusus di bawah Kementerian Agama, ya, namanya BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang nanti kita lihat bagaimana sebenarnya proses untuk sertifikasi halal ini, ya. Dan ini lembaganya berwenang, gitu. Jadi tidak yang self claim, gitu ya, mengklaim ini barangnya halal. Tapi sertifikasi halal yang formal itu dia dikeluarkan kalau di Indonesia satu-satunya yang menyelenggarakan program sertifikasi halal itu adalah BPJPH. Yang tadi saya sebutkan dia berada di bawah Kementerian Agama, ya. Oke. Lalu di sini ya kita lihat UMKM halal dari sisi produksi hingga distribusi. Tadi kita lihat ya, tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana dari sisi produksi mulai dari pemilihan bahan baku, ya. Lalu juga prosesnya itu harus dilihat, harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dari bahan baku tadi saya sampaikan dia tidak boleh mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh agama. Tidak boleh mengandung babi, tidak boleh mengandung darah, gitu ya Bapak Ibu ataupun rekan-rekan sekalian mungkin yang sering nonton drakor Korea, tuh ya, terus cita-cita saya pengen nih suatu saat ke Korea, gitu ya. Hati-hati gitu ya, karena di situ saya pernah lihat ternyata mereka punya yang namanya sosis yang terbuat dari darah, gitu ya. Jadi hati-hati seperti itu. Hati-hati dalam memilih, gitu ya. Banyak sekarang sebenarnya kalau ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian di sini mau jalan-jalan ke negara-negara non-muslim, karena melihat tuh ada potensi ini banyak nih turis-turis yang muslim. Makanya mereka juga sebenarnya banyak tuh yang telah melakukan sertifikasi halal gitu ya, karena pasarnya sudah terlihat banyak, jadi makanya banyak yang mulai melakukan sertifikasi halal, ya baik mereka menyelenggarakan sendiri, ya seperti itu, ya lalu juga dari packagingnya gitu ya, itu juga tidak boleh yang melanggar dari ketentuan syariah, ya. Nanti sampai ke tangan produsen. Ini nih yang jadi isu sekarang ini adalah terkait dengan logistik halal, ya. Terkait dengan logistik halal, nah ini para perusahaan logistik sudah mulai nih melihat adanya potensi sertifikasi pada logistik halal seperti itu, sehingga jadi memang secara menyeluruh gitu ya. Ini halal ini bisa produk halal ini bisa terjamin sampai ke tangan konsumen, ya. Nah ini mungkin kita bahas sedikit ya, karena tadi ada request nih dari panitia yang terkait dengan strategi marketing produk UMKM. Nah, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa di sini sudah sangat fasih lah ya terkait dengan strategi bauran pemasaran yang kita kenal dengan 4P, ya, 4P dari sisi produk, ya, price atau harga, promotion, dan place, ya. Produknya, produk seperti apa nih yang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa inginkan, gitu ya. Produknya seperti apa, ya. Brandingnya seperti apa, nanti kita lihat. Desain produknya mau yang seperti apa, gitu. Teknologi yang digunakannya mau seperti apa, ya. Packagingnya mau seperti apa. Nah, itu perlu tuh di apa ya istilahnya di konsep dari sekarang nih. Atau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki produk gitu ya, ingin dikembangkan lagi gitu supaya nanti bisa lebih berkembang gitu. Silahkan, misalnya saya nih udah memproduksi keripik pisang
Atau kalau di Serang itu saya suka dikasih oleh-oleh, kebetulan tante saya ini orang Serang gitu ya. Kasih oleh-oleh apa sih? Saya lupa tuh, kayak apa ya, lupa deh pokoknya yang manis-manis itu. Oh iya, sate bandeng juga tuh ya. Saya sering tuh dapat sate bandeng. Ada nih yang satu tuh yang sering saya terima yang dari kacang ada gulanya, itu saya lupa tuh ya. Nah, itu bisa tuh dikembangkan produknya, mungkin dari sisi pengemasannya bisa dipercantik lagi gitu ya, mengikuti tren-tren sekarang gitu ya, yang unik-unik gitu bisa dikembangkan. Lalu dari sisi price atau harga gitu ya, bagaimana nih kita kaitkan juga dengan sasaran kita nih sebenarnya siapa gitu ya. Bagaimana cara kita untuk menetapkan harga supaya harga itu bisa lebih kompetitif gitu, karena mungkin barang yang kita hasilkan itu juga ada produk sejenis yang dihasilkan orang lain. Nah, harga ini menjadi salah satu penarik gitu ya bagi konsumen gitu ya. Dan biasanya kan konsumen itu ya seperti biasalah maunya cari harganya yang kompetitif ya. Lalu juga dari sisi promosi gitu ya. Promosi sekarang tuh ya, promosi itu udah mulai banyak beragam gitu ya. Mulai dari bisa menggunakan media sosial gitu ya, media sosial apalagi gampang Bapak Ibu dan teman-teman pegiat UMKM gitu ya. Media sosial sekarang udah bisa pakai IG, Facebook gitu ya. Belum lagi nanti Japrian, mungkin Bapak Ibu dan pegiat UMKM sini ada yang memiliki akun WhatsApp yang bisnis gitu ya. Atau mungkin nanti di marketplace segala macam. Itu udah sarannya sudah banyak gitu ya. Atau nanti mungkin ada nih saudara keluarga yang kebetulan jadi influencer gitu ya. Influencer ini kan sekarang lagi tren banget nih, influencer yang dia itu bisa mengiklankan produk-produk Bapak Ibu semua ya, istilahnya di endorse gitu ya, biar membeli gitu ya, dipromosikan gitu ya. Kemarin-kemarin itu ada saya lihat ya Bapak Ibu beberapa influencer yang dia itu menawarkan diri untuk mempromosikan produk-produk UMKM ya. Dan yang terakhir itu Place ya. Place itu terkait dengan lokasi penjualannya, pemasarannya produk dari Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa di sini gitu ya. Misalnya kalau sekarang kan nggak usah harus yang betul-betul bentuk fisik gitu ya. Sekarang di e-commerce pun banyak gitu ya. Shopee, Bukalapak, lalu juga ada Tokopedia dan sebagainya ya. Jadi sekarang itu memang sudah mulai berkembang nih ke arah digitalisasi, dan makanya itu penting untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga rekan-rekan sekalian untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya. Karena mudah kok sebenarnya, dan semua kayaknya sekarang tuh punya HP ya, jadi bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, kemarin juga di challenge sama panitia, Bu, kalau bisa gimana nih cara branding gitu ya, supaya UMKM hal ini menarik gitu ya. Branding ini kan memang salah satu bagian lah dari si strategi pemasarannya para pelaku UMKM gitu ya. Jadi gimana sih caranya supaya branding kita itu menarik gitu ya? Yang pertama memang kita lihat dari nama brandnya gitu. Ini saya ambil dari beberapa sumber ya. Misalnya nama brandnya yang menarik ya. Di sini saya kasih contoh ya, Misalnya ini kopi nih. Kopi ini kan sekarang lagi banyak banget yang jualan ya, kopi. Kebetulan saya pun itu salah satu penggemar kopi gitu. Jadi segala macam kopi itu saya pengen coba. Dan sekarang saya lihat memang nama brand-brandnya itu sekarang banyak yang menarik ya. Misalnya di sini ada brand nenek moyang ya. Ada brand nenek moyang, jadi yang kira-kira diingat. Ya banyak tuh sebenarnya sekarang inovasi yang sebenarnya bisa menarik konsumen ya. Nama brandnya menarik, lalu memiliki ciri khas dan nilai tambah ya. Desain logonya menarik gitu ya. Saya lihat
sekarang inovasi-inovasi mulai dari nama brand, desain logo, itu sudah banyak sekali berkembang. Mungkin di sini Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan pegiat UMKM lainnya sudah bisa tuh mulai mengakses beberapa saya lihat itu ada software-software yang memang dia itu bisa untuk mendesain logo gitu ya. Jadi logo itu penting supaya nanti konsumen itu ketika melihat itu langsung ngeh, oh ini barangnya mereknya ini. Jadi itu juga harus diperhatikan ya. Yang ini juga poin selanjutnya mengikuti pameran gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk pelaku UMKM itu pemerintah itu sebenarnya banyak tuh memberikan mengadakan expo atau seminar terkait dengan produk UMKM gitu ya. Di mall-mall besar pun banyak yang seperti itu gitu ya, karena memang sebegitu pentingnya UMKM bagi negara gitu, makanya memang banyak difasilitasi. Bahkan kementeriannya pun ada kementerian untuk UMKM, tepatnya di Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, yang terakhir itu adalah manfaatkan medsos gitu ya. Medsos sekarang udah mulai banyak tuh ya bertaburan sih, tapi memang medsos ini perlu sekali untuk dioptimalkan pemanfaatannya. Kayak dari Instagram, ya, Facebook, yang gampang-gampang. Udah mulai banyak juga yang main ke TikTok, ya, dan sebagainya. Ini perlu sekali untuk dioptimalkan, gitu ya, untuk memasarkan, untuk membuat brand yang ingin ditampilkan dari produknya itu bisa dikenal luas oleh masyarakat. Brandnya mau seperti apa nih, gitu ya. Oke, dan ya semua ini ya perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sertifikasi halal, ya. Apa sih itu sertifikasi halal? Ya, kita kalau lihat sertifikasi halal yang resmi, gitu ya. Ini yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan dia itu penyelenggaranya yang saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait jaminan produk halal itu adalah BPJPH. Nah, apa itu sertifikasi halal? Ya, sertifikasi halal di sini adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi fatwanya itu tetap dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, tapi penyelenggaranya itu adalah BPJPH, dan BPJPH ini berada di bawah Kementerian Keagamaan, ya. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga perlu tahu nih, kenapa sih kita harus melakukan sertifikasi halal gitu ya? Kenapa sih saya harus melakukan sertifikasi halal? Udah ada biaya, prosesnya juga ada beberapa tahapan yang harus dilalui, tapi kenapa kita harus melakukan sertifikasi halal ya? Yang pertama adalah adanya permintaan konsumen terkait dengan kehalalan produk. Kenapa konsumen itu meminta? Ya, untuk kita yang mayoritas itu adalah penduduk beragama Muslim dan dia itu aware dengan perintah agama bahwasanya mengkonsumsi itu wajib mengkonsumsi produk halal, ini adalah potensi permintaan Bapak Ibu sekalian dan para pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal, gitu ya. Saya kalau ke toko, ya ke toko makanan terutama, itu pasti saya tanya, ya, Mbak, ini sudah ada sertifikat halalnya belum? Karena apa? Karena saya aware, ya, bahwasanya saya sebagai seorang Muslim itu wajib menjalankan perintah untuk mengkonsumsi barang yang halal. Di mana konsumsi yang barang halal itu bisa dijamin dengan adanya sertifikat halal atau label halal, seperti itu. Ya, di sini pertama karena permintaan konsumen ya. Jadi tapi selain agama pun ya, selain masalah agama pun ternyata memang proses sertifikasi halal itu juga
menunjukkan bahwasannya jaminan akan mutu dari produk yang diproduksi gitu. Dengan adanya sertifikat halal, berarti bahwasanya produk yang diproduksi tersebut ya, yang telah melalui proses sertifikasi tersebut itu dari segi kualitas itu sudah terjamin gitu ya. Jadi gak heran gitu ya, mahasiswa saya tahun 2020 melakukan penelitian terkait dengan minat masyarakat non-muslim terhadap restoran halal, dan ternyata mereka pun ya dengan adanya sertifikasi tersebut juga menyatakan ketertarikan. Jadi ketika ada sertifikasi halal, maka minatnya dia untuk membeli restoran tersebut juga semakin meningkat seperti itu. Lalu adanya undang-undang jaminan produk halal ya, ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, di mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya segala bentuk barang yang beredar di masyarakat itu wajib melalui sertifikat halal, termasuk untuk UMKM. Nah, untuk UMKM ini nanti ada seharusnya ada beberapa bantuan ya, beberapa kekhususan gitu ya, karena memang usahanya ini perlu perlu fasilitasi lebih seperti itu. Jadi adanya undang-undang ini memang mewajibkan masyarakat untuk melakukan sertifikasi halal. Lalu adanya keinginan untuk meningkatkan daya saing produk ya. Nanti ketika produk dari UMKM ini telah sertifikasi halal, ini secara otomatis bisa bersaing dengan produk-produk asing, bahkan bisa untuk ekspor, karena sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI ini diakui oleh beberapa negara lain. Dan juga adanya beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan minat beli dengan logo halal. Jadi dengan adanya logo halal ini, biasanya dia akan meningkatkan minat beli masyarakat terhadap produk ataupun jasa barang tersebut ya. Nah, ini adalah proses dari sertifikasi halal ya. Kita lihat ini saya ambil dari BPJPH ya. Yang pertama memang stepnya ini adalah para pelaku usaha itu akan melakukan atau mengajukan permohonan ke BPJPH. Nanti bisa dilihat ya di websitenya di http://halal.go.id. Di situ nanti ada info penting, bisa di-download tuh beberapa formulir untuk diajukan ke BPJPH gitu ya. Nah, setelah itu nanti BPJPH itu akan melakukan pemeriksaan dokumen ya. Jadi dokumen yang diajukan itu akan diperiksa. Dokumennya ada apa aja? Nanti di websitenya BPJPH itu akan diterangkan apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan. Ya, nanti juga saya bahas setelah ini. Lalu setelah dari BPJPH itu akan ditetapkan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Nah, saat ini LPH-nya itu masih di LPPON MUI ya. Jadi setelah melakukan permohonan dan sudah di-approve oleh BPJPH, Bapak Ibu sekalian juga para pelaku UMKM itu bisa mengajukan atau bisa meregistrasi diri ke akunnya LPPOM MUI ya, di Serol ya, namanya lupa saya Serol apa gitu ya. Nanti di situ akan mulai tuh dilakukan proses-proses selanjutnya. Nah, selanjutnya ini tadi lembaga pemeriksa halal atau di sini masih LPPOM MUI itu akan melakukan proses audit ya, pengujian. Nah, ini memang yang agak lamanya di sini. Lalu setelah melakukan proses pengujian nanti diajukan ke MUI ya. Nanti dari MUI akan mengeluarkan fatwa gitu ya, mengeluarkan fatwa. Nanti setelah selesai sertifikatnya itu akan diterbitkan oleh BPJPH. Nah, ini prosesnya ini kira-kira 97 sampai 117 hari kerja ya. Prosesnya seperti itu, dan tarifnya ini disesuaikan, dan ini untuk prosesnya ini adalah per produk ya, per produk.
Jadi kalau misalnya ada 2 produk, berarti 2 kali form registrasi, ya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Oke, 10 menit lagi ya. Jadi ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan, ya. Yang pertama itu data pelaku usaha, mulai dari nomor induk berusaha, ya. Kalau nggak ada itu bisa dibuktikan dengan yang lainnya seperti NPWP, SUP, ya dan sebagainya. Lalu juga nanti di sini perlu adanya yang namanya penyelia halal. Ya, nanti dijelaskan ya penyelia halal itu apa. Jadi penyelia halal itu ya secara garis besar adalah orang yang bisa jadi pengawas internal di dalam pelaku usaha tersebut ya. Dan untuk UMKM itu bisa difasilitasi oleh pihak ketiga. Dalam artian tidak perlu dari dalam perusahaan. Ya, jadi nanti bisa tuh UMKM itu bekerja sama misalnya dengan akademisi, dengan lembaga lembaga sosial Islam dan sebagainya. Gitu ya. Lalu juga nanti ada dokumen nama dan jenis produk, ya, daftar produk dan bahan-bahan yang digunakan nanti di-list, ya, lalu bagaimana juga proses pengolahan produk, ya, dan juga dokumen sistem jaminan halal. Nah, nah ini adalah ini ya, harus ketika jadi gini, nanti kan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di sini akan mengajukan surat permohonan ke BPJPH. Nah, ketika surat permohonan itu sudah di-approve, nanti akan diarahkan untuk meregistrasikan diri ke LPH-nya. LPH-nya ini adalah LPPOM MI, ya, namanya itu saya lupa, nanti saya coba ini ya, saya coba inikan di chat nama websitenya, gitu ya. Di sini ada prosesnya, ya. Prosesnya yang pertama daftar dulu, ya. Setelah daftar, nanti akan ada verifikasi ke email, gitu ya. Nah, setelah itu nanti ada biaya pendaftarannya juga, ya. Lalu nanti ada upload data, ya, nanti itu adalah di upload data, ya, yang tadi diperlukan apa saja, ya. Lalu ada monitoring pre-audit, ya, lalu ada biaya akad, ada penjadwalan, ya, ada monitoring post audit. Jadi setelah diaudit itu nanti mungkin tiba-tiba orang auditor itu akan datang secara mendadak, gitu ya, untuk memastikan, gitu ya, bahwasanya memang produk yang dihasilkan itu betul-betul melalui proses yang sesuai dengan standar, ya. Setelah itu nanti ada monitoring fatwa, baru nanti setelah fatwanya itu setelah ditetapkan oleh MUI, itu bisa di-download sertifikatnya di Serol ini, ya. Nah, ini adalah pengkhususan untuk UMKM. Jadi dalam hal ini UMKM ini bisa difasilitasi oleh pihak lain dalam hal biaya sertifikat. Biaya sertifikat itu beragam, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian. Ya, bisa dari saya lupa tadi itu baca sekitar 300 sampai berjuta-juta, gitu, tergantung berapa produk yang akan disertifikasi, gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa pihak ketiga yang bisa untuk membantu memfasilitasi untuk biaya sertifikasi halal, ya. Ada pemerintah pusat, ya, melalui anggaran pendapatan belanja negara. Tadi saya baca terakhir Kemenhop UMKM juga bisa membantu untuk biaya ini. Ya, ada pemerintah daerah, gitu ya, yang memang pemerintah daerah itu concern terhadap halal. Ya, ada perusahaan-perusahaan mungkin menggunakan dana CSR-nya, gitu ya, lembaga-lembaga sosial, ya, lembaga filantropi seperti lembaga amil zakat, gitu ya, lembaga wakaf dan sebagainya, lembaga keagamaan, asosiasi maupun komunitas, gitu ya, seperti itu bisa. Mungkin perlu effortnya adalah perlu menambah informasi-informasi, gitu ya. Nah, tadi selain yang bisa dilakukan oleh pihak ketiga itu selain biaya, untuk UMKM juga bisa difasilitasi oleh
bisa memfasilitasi penyelia halal. Ya, jadi penyelia halalnya itu tidak perlu dari dalam pelaku usahanya, bisa dari luar, misalnya dari perguruan tinggi ini yang lagi sedang di IPB ini sedang kita galakan gitu ya, lembaga keagamaan Islam, NU Muhammadiyah, gitu ya, lembaga sosial, ya itu bisa jadi penyelia halal ya, untuk membantu proses sertifikasi. Lalu apa aja nih sebenarnya strategi untuk pengembangan UMKM halal di masa pandemi gitu ya? Walaupun memang masih banyak yang bertahan, tapi memang perlu diakui bahwasanya pandemi ini telah membawa dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, mau sektor UMKM maupun sektor-sektor usaha yang besar. Nah, sektor UMKM pun ternyata ada dampaknya. Nah, makanya itu kita perlu yang namanya strategi gimana caranya para UMKM ini tetap berdaya, tetap bertahan walaupun di masa pandemi ya. Yang pertama itu tadi ya, memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi ya, apalagi ketika PPKM seperti ini perlu nih yang namanya, kan nggak mungkin juga bagi-bagi flyer seperti biasa gitu ya, cara-cara konvensional gitu ya, atau buka warung seperti biasa nggak mungkin juga gitu ya. Dan sekarang pun kurir semakin banyak gitu ya, jasa-jasa kurir semakin banyak, sehingga yang namanya pemasaran melalui digital marketing itu semakin berkembang ya. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM UMKM halal, ini memang paling penting gitu ya, bagaimana para SDM UMKM ini bisa terus meningkatkan kualitas sumber dayanya, bisa berinovasi, membuat produk gitu ya, terutama di masa pandemi gitu ya. Sekarang sebenarnya banyak tuh teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya program bikin aja punya program untuk isolasi mandiri gitu ya, kepedulian terhadap sesama. Kan sebenarnya bisa tuh kita fasilitasi sebagai UMKM, kita bantu gitu ya, bukan kita bantu, kita bisa membuat produk misalnya untuk isoman tuh. Kemarin tuh saya sekarang menyadari, oh ternyata ketika isoman ini juga saat yang penting nih untuk berbagi gitu ya. Jadi bisa tuh. Nah, itu juga perlu, makanya perlu namanya digitalisasi supaya produknya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu bisa dikenal ya, sehingga kalau misalnya memerlukan produk untuk dikirim ke teman-teman yang lain, di-share ke teman-teman yang lain, bisa di situ. Makanya kualitas SDM itu tetap perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan literasi produk UMKM halal. Ini kita kaitkan dengan bagaimana sih lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk halal. Udah mau habis ya waktunya, maaf sedikit lagi aja. Nah, ini suplementari aja ya, mungkin bisa dilewat banyak nih, UMKM dan digitalisasi ya. Tadi pentingnya UMKM dan digitalisasi terutama di masa pandemi ini ya, terkait dengan dari si manajemen keuangannya, pencatatannya, lalu juga akses terhadap financial teknologinya, marketingnya, dan marketplace-nya. Nah, ini mungkin beberapa aplikasi yang bisa membantu ya dalam misalnya proses pembukuan digital. Ada yang namanya aplikasi buku warung ya, terus juga buku kas ya, dan sebagainya. Nah, ini fintech ya, fintech untuk UMKM. Yang pertama itu bisa untuk sebagai media atau sistem pembayaran. Yang kedua adalah untuk pembiayaan modal. Tadi kan dijelaskan bahwasanya permasalahan UMKM itu ada terkait dengan modal. Ya, ini strategi tadi sudah ya, misalnya dari Instagram, Facebook, maupun dari misalnya tadi influencer. Nah, ini marketplace yang bisa kita manfaatkan, kita optimalkan ya untuk sebagai sarana atau media berjualan. Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini waktunya agak-agak ini ya, berlebih kayak ini. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Tita atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat dan juga memberikan insight-insight baru bagi kita semua. Seperti yang tadi Ibu Tita sampaikan ya, bahwa
ada beberapa permasalahan UMKM seperti keterbatasan modal, perizinan, keakses, dan yang lainnya. Namun, yang perlu digarisbawahi bahwa UMKM itu memiliki peran yang sangat besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerjanya. Jadi, perlu diberdayakan lebih lanjut agar bisa memberikan hal-hal yang lebih kepada yang lainnya. Bagaimana Melati? Ya, betul sekali Dinda. Pemaparan materi dari Ibu Tita yang sangat-sangat menambah wawasan dan insight baru bagi kita semua. Teman-teman di sini bisa jadi lebih tahu gimana cara untuk branding produk halal, yaitu diantaranya dengan menggunakan nama brand yang menarik, kemudian juga harus punya ciri khusus ya supaya diingat juga oleh para konsumennya. Kemudian juga sekarang dengan kita sudah memiliki logo halal, itu dapat meningkatkan minat pembelian produk. Kemudian juga saat ini sudah bisa melakukan sertifikasi halal melalui online. Dan sudah juga terdapat banyak sekali aplikasi pembukuan sehingga memudahkan teman-teman pegiat UMKM untuk melakukan pembukuan melalui aplikasi seperti Play Store yang ada seperti yang tadi dijelaskan, aplikasi buku warung, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pemasaran melalui marketplace yang mana marketplace saat ini sudah sangat-sangat berkembang dan orang-orang tuh pasti banyak gunain kayak Shopee, Tokopedia, kayak gitu. Apalagi di masa pandemi kayak gini yang mana pada males banget nih buat gerak keluar dan takut sama adanya virus, jadi lebih aman untuk belanja dari luar. Nah ini strategi UMKM, teman-teman UMKM ini sangat dibutuhkan supaya penjualannya itu cepat laku. Gitu. Iya, benar sekali Melati. Nah, untuk acara selanjutnya nih, kayaknya udah pada kepo-kepo nih Mel. Banyak yang mau tanya-tanya lebih lanjut nih ke Ibu Tita. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat, atau jika ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya? Wah, udah ada yang langsung nanya nih, Dinda. Udah ada satu pertanyaan yang masuk. Oke, baik. Ini pertanyaannya dari Firly Nurfadila. Baik, kepada Firly, ingin menanyakan secara langsung ke Ibu Tita atau ingin dibacakan saja? Oh, dibacakan saja. Oke, baik. Pertanyaannya dari saudara Firly Nurfadila. Assalamualaikum Ibu, saya Firly, mahasiswa IPB. Izin bertanya, untuk sertifikasi halal itu kan pembiayaannya sesuai pandangan. Kira-kira berapa besarnya dan besarnya itu dihitung berdasarkan apa ya Bu? Kemudian apakah sertifikasi halal ini ada jangka waktunya? Dan jika ada, apakah ketika memperpanjangnya itu biaya sertifikasi serta prosesnya sama seperti sertifikasi di awal? Terima kasih Ibu. Baik, kepada Ibu Tita, boleh dijawab langsung Ibu? Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Firly, bagus sekali ya. Maksudnya gini, kita terkait dengan pembiayaan sertifikasi halal dan itu memang beragam gitu ya. Dan memang kalau yang kemarin saya baca gitu ya, bahwasanya memang untuk registrasi, bukan registrasi di BPJPH-nya itu belum dikenakan biaya karena belum ada peraturan dari Kementerian Keuangannya. Nah, memang yang membutuhkan biaya itu adalah dari sisi auditnya gitu, dan itu memang beragam. Ada yang mulai dari 1 juta gitu ya, tergantung dari seberapa rumit kandungan kandungan zatnya, ataupun seberapa banyak produk yang disertifikasi gitu. Jadi beragam juga gitu ininya. Dan saya kemarin itu ngecek peraturannya memang belum ada gitu ya, berapa harga pastinya seperti itu. Dan memang untuk sertifikasi halal ini dia di-renew ya,
Jadi setiap 4 tahun sekali, 4 tahun sekali, nanti 3 atau 2 bulan sebelum masa berlakunya habis, dia harus melakukan sertifikasi ulang. Dan biayanya pun sepertinya sama sih, kalau saya nggak salah, mungkin saya cek lagi seperti itu, Firly. Jadi memang tergantung kerumitan ya. Misalnya ada satu perusahaan gitu ya, pelaku usaha dia punya produknya sampai 20, ya biayanya juga makin banyak gitu ya, karena produknya ada 20 macam gitu. Ada yang produknya satu, ya biayanya akan lebih rendah gitu ya, dibandingkan dengan, karena memang prosesnya itu sampai pakai lab segala gitu. Jadi memang biayanya juga pasti ada. Makanya tadi kalau untuk UMKM itu bisa difasilitasi oleh pihak ketiga, gitu ya. Bisa menggunakan dana filantropi, bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah maupun pemerintah pusat ataupun daerah seperti itu. Yang jelas memang sertifikasi halal ini sekarang sudah diwajibkan karena tadi adanya diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Seperti itu, Firly. Ada lagi? Baik, kepada Saudara Firly, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Wah, baik. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali kepada Ibu Tita? Bisa menggunakan fitur chat atau bisa langsung raise hand aja, nanti kita tunjuk. Bacakan pertanyaannya. Udah ada yang pertanyaan masuk lagi nih, Dinda. Baik, untuk Saudara Ana, apakah ingin berbicara atau dibacakan saja? Sepertinya dibacakan aja kali ya. Ya, boleh Dinda. Oke. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Anas, mahasiswa IPB. Izin bertanya Bu, bagaimana UMKM lokal yang ada di desa untuk menjangkau sertifikasi halal? Seperti kita tahu, sertifikasi halal ini membutuhkan modal yang cukup besar dan birokrasi yang berlapis. Oke, jadi kalau untuk ya itu tadi ya, sebenarnya gini, kalau untuk pengajuan ya yang pengajuan untuk BPJPH-nya itu bisa dilakukan di kantor. Kalau misalnya di pusat itu Kementerian Agama di Jakarta, kalau misalnya di daerah itu di Kanwil, kantor di Kanwil Kementerian Agama yang ada di daerah masing-masing. Tapi kan masalahnya adalah gimana nih para pelaku UMKM mungkin yang tadi modalnya kecil, birokrasinya panjang dan sebagainya. Makanya memang proses sertifikasi halal untuk UMKM ini harus sedikit difasilitasi, harus dibantu, didukung gitu ya. Makanya tadi banyak tuh pihak ketiga yang sebenarnya bisa dilibatkan ya, mulai dari bantu untuk pendampingannya UMKM gitu. Jangan-jangan kan dokumen-dokumennya tuh udah ribet gitu ya, jadinya melihat dokumennya aja udah bikin kesel gitu kan, udah bikin kesel. Makanya perlu pendampingan nih, bagaimana cara melakukan sertifikasi halal. Nah, pendampingan ini bisa dilakukan universitas gitu ya, bisa dilakukan oleh kementerian-kementerian gitu. Perlu pendampingan UMKM kecil ini. Dan juga tadi masalah biaya gitu ya, masalah biaya tadi bisa dibantu oleh fasilitas orang ketiga, misalnya dari lembaga filantropi. Kemarin saya lihat programnya Basnas pun ada yang membantu untuk memfasilitasi UMKM untuk tersertifikasi halal seperti itu. Jadi memang prosesnya itu ya perlu diteladani lah. Makanya ini kan sebenarnya undang-undang ini kan berlaku di tahun 2014 ya. 2014 ditambah 5 tahun untuk mulai nih melakukan eksekusi ya sampai tahun 2019. Nah, 2019 ternyata masih belum bisa nih mencapai target, diperpanjang lagi gitu ya, sampai betul-betul kalau bisa memang sasarannya semua barang yang beredar di Indonesia itu telah melakukan sertifikasi halal gitu ya. Jadi seperti itu, mungkin perlu berlapis gitu ya. Gimana cara menjangkau nih yang ada di desa? Itu perlu pendampingan. Ini juga peran-peran mahasiswa semua nih yang KKNK. Gimana nih membantu untuk mendampingi, membantu untuk menginfokan gitu ya.
Bu, ini ada loh program sertifikasi halal, ini penting gitu ya. Mungkin bisa nanti bisa kerjasama sama IPB juga. Kita kebetulan di selain pusat untuk ekonomi dan keuangan syariah di IPB juga ada yang namanya Halal Center gitu ya. Nanti gimana tuh melakukan pendampingan terhadap para UKM kecil di desa. Seperti itu gitu. Kalau yang usaha besar sih kita nggak usah peduliin deh gitu ya. Lo harus mau. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat UKM besar, terus nggak ada sertifikasi halal, harusnya teman-teman tuh mempertanyakan gitu. Kok bisa usaha sebesar ini harusnya nggak punya kendala dalam masalah biaya, nggak punya kendala dalam masalah SDM untuk menentukan jaminan halal, kok bisa nggak tuh sertifikasi, ada apa gitu. Itu perlu teman-teman pertanyakan. Kalau UMKM ya mungkin kita banyak excuse-nya ya, UMKM gitu ya, mungkin biayanya terlalu besar gitu. Makanya perlu pendampingan, perlu sosialisasi, perlu edukasi. Seperti itu memang prosesnya. Ya, siapa tadi yang nanya, maaf. Anas ya. Itu Anas, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Jadi memang nggak bisa sendirian, perlu banyak yang terlibat, perlu lembaga pendidikan, lembaga sosial, seperti itu. Gimana Anas? Ini teman-temannya KKN juga nih bisa sebenarnya. Coba teman-teman KKN nih, misalnya mau nih jadi penyedia halal gitu ya, nanti melakukan sertifikasi. Ini kalau yang ikutan kemarin kelas terakhir, yang KNEKS itu ada tuh lembaga sertifikasi untuk penyedia halal. Nanti teman-teman bisa jadi bantu UMKM gimana sih proses untuk melakukan sertifikasi halal gitu ya. Teman-teman bisa jadi pendamping seperti itu. Itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik, bagi teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, masih dibuka untuk 2 orang penanya lagi. Bisa melalui chat atau bisa raise hand. Ya, teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Mumpung ada ibunya nih, Mas, jadi kita bisa bertanya langsung kepada ibunya. Mungkin ada yang dipertanyakan tentang sertifikasi halal atau tentang UMKM. Ini kelompok KKN ada berapa orang ini? Untuk KKNT Serang sendiri ada 10 orang, Ibu. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat ya buat desanya gitu ya. Desa apa namanya? Desa Cikoneng ya? Iya, Desa Cikoneng, Ibu. Ini kita tetap menjaga prokes ya. Iya, Ibu. Tante saya juga di sana tuh di Serang, tapi di Serang kota ya, di Bapeda sana. Sering saya dikirimin makanan-makanan gitu ya. Saya sih berharap tuh UMKM ini bisa mulai. Ini juga salah satu strategi branding sih sebenarnya gitu ya, branding. Apalagi kan Banten itu kan terkenalnya nih Islami gitu ya. Masa sih produknya nggak halal gitu. Itu mungkin perlu juga. Nah, untuk UMKM ini memang ada treatment khususnya gitu, makanya industri-industri besar yang saya sampaikan. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo teman-teman dipersilakan yang masih pengen tahu lebih lanjut nih. Yang masih penasaran mengenai UMKM atau yang tadi sertifikasi halal atau branding-branding terkait produk. Kalau soal branding itu sebenarnya teman-teman generasi Z ini saya rasa nih kreatif nih. Kalau teman-teman punya program gimana cara membentuk branding UMKM yang ada di daerah teman-teman, itu akan jadi hal yang sangat bermanfaat gitu ya. Desain-desain logo gitu ya. Saya rasa sih teman-teman sini semua punya keahlian gitu ya. Saya pun sekarang banyak belajar seru juga gitu ya, branding mulai dari logo yang eye catching gitu ya.
branding produk mewah aja tuh sesimpel itu, tapi orang bisa kena gitu, kayak Louis Vuitton atau Chanel, C-nya cuma CC gitu, tapi orang tuh bisa tahu gitu. Ya, dari hal yang seperti itu. Oke, lagi mau bertanya? Atau dari saya ada yang ingin ditanyakan nih Bu. Ya, silakan. Apakah syarat produk halal di berbagai negara itu sama, dan bagaimana sih Bu kebijakan dari negara-negara masing-masing terkait sertifikasi halal ini? Nah, ini juga satu pertanyaan menarik ya, karena gini, setiap negara itu punya mazhab-mazhab yang berbeda-beda, gitu ya, mazhab yang berbeda-beda gitu. Kita mazhabnya Syafi'i mayoritas gitu ya, Malaysia sama Syafi'i gitu. Tapi ada beberapa negara lain yang berbeda mazhab dengan kita, mungkin dalam penetapan hukumnya itu bisa berbeda gitu ya. Bisa berbeda, tapi secara umum ya untuk negara-negara Gulf country, kemarin tuh saya baca di LPPOM-nya, sertifikasi halal kita itu diakui. Ada beberapa negara sertifikasi halalnya itu nggak diakui, Jadi apa? Mereka harus melakukan sertifikasi ulang. Kalau misalnya kita mau ekspor produk, mereka harus melakukan sertifikasi ulang di negara tujuan ekspornya. Gitu. Jadi itu bisa berbeda-beda. Makanya wacana untuk bisa menetapkan standar sertifikasi halal global itu sampai sekarang belum rampung-rampung gitu, karena fatwa-fatwanya itu bisa berbeda-beda gitu. Ya, kalau Malaysia kita mungkin sama-sama Syafi'iyah gitu, sama-sama bermazhab Syafi'i gitu. Tapi negara-negara Timur Tengah itu berbeda. Bahkan dalam penetapan ini untuk yang kita bicara tentang lembaga keuangan halal ya, lembaga keuangan itu bisa berbeda tuh akad-akadnya. Seperti misalnya di Malaysia nih, walaupun kita satu mazhab ya, Syafi'i, di Malaysia yang namanya Bai'al Innah itu diperbolehkan, ya, tapi di kita itu nggak boleh, ya. Jadi itu bisa berbeda-beda. Makanya wacana gimana caranya untuk untuk membuat standar sertifikasi global itu masih tidak bisa tercapai gitu ya. Ada yang melihat pemotongan sapi menggunakan alat itu tidak diperbolehkan. Itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Itu bisa beda-beda antar negara. Tuh. Jadi ya gitu deh, beda-beda Dinda. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Karena waktunya sudah habis juga ya Bu, kita lanjut ke acara selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Tita yang telah menjadi pembicara dalam acara webinar KKNT Desa Cikoneng dengan tema pemberdayaan UMKM halal di masa pandemi pada hari ini. Kemudian selanjutnya penyerahan sertifikat dari kami panitia acara webinar KKNT Desa Cikoneng kepada Ibu Tita. Wah, bisa ditampilkan. Terima kasih banyak ya panitia nih. Terima kasih juga Ibu telah memberikan ilmunya kepada kami semua. Buat saya ini. Di Anyar lagi ya, kalau misalnya bisa offline bisa ke sana. Iya Ibu. Iya, Bu. Ada juga kenang-kenangan ada kecil dari kenang-kenangan. Insya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dan disampaikan oleh Ibu Tita dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak untuk panitia. Selanjutnya, mari kita mengabadikan bersama kegiatan kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan fitur kameranya. Yuk teman-teman, kita on cam. Ayo teman-teman, kita on cam. Oke. Baik, apakah operator udah pada siap nih kayaknya Dinda? Iya, udah pada cantik-cantik nih, udah ganteng-ganteng. Oke,
Oke, Baik, untuk foto kepada dokumentasi Awis. ya akan saya pandu. Ada 2 slide, dimulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Baik, sudah dikembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Saudari Awis. Baik, untuk agenda selanjutnya, ya, untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Raffi Solihin. Kepada Saudara Raffi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya membacakan doa secara Islam untuk teman-teman yang non-muslim, dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami dengan sepenuh hati memohon ampunan kepadamu, maka ampunilah kami, ampunilah guru-guru kami, pendahulu kami, dan penerus-penerus generasi setelah kami. Ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang telah kami dapatkan selama ini sebagai berkah, sebagai sebuah berkah yang Kau berikan kepada kami. Jadikanlah ilmu-ilmu yang kami ini bermanfaat bagi kami, bagi keluarga kami, bagi lingkungan ada di sekitar kami, masyarakat, negara, dan agama. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Raffi Solihin. Semoga dengan dibacakannya doa menjadi penutup yang baik untuk kita semua. Oh ya teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita ada hadiah nih untuk 2 orang penanya terbaik. Siapa aja nih Mel, kira-kira penanya terbaiknya? Siapa aja ya, Din? Oke, langsung kita kasih tahu aja nih penanya terbaiknya. Yang pertama ada Firlin Nurfadila, kemudian yang kedua Anas Adela. Untuk para pemenang bisa menghubungi panitia-panitia yang ada di room Zoom ini. Ya, nanti kontaknya akan di-share di kolom chat. Nah, bisa menghubungi Dinda untuk bertanya lebih lanjut terkait reward-nya. Wah, iya sama-sama. Kita udah di penghujung acara nih Mel. Gak kerasa banget ya. Iya, nggak kerasa banget ya, Din. Alhamdulillah, acara hari ini berjalan dengan lancar. Semoga materi webinar yang disampaikan oleh Ibu Tita bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian, diingatkan kembali kepada para peserta webinar untuk mengisi presensi yang untuk sertifikat nantinya. Ya, jangan lupa untuk mengisi presensi ya teman-teman. Ya, kami selaku Master of Ceremony pada hari ini pamit undur diri dan terima kasih atas partisipasinya di acara webinar kami kali ini dan sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman panitia, saya izin pamit ya. Terima kasih banyak Ibu Tita. Terima kasih juga teman-teman yang sudah semua. Semoga sehat selalu.